Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi walid adnan wa ala alihi wasahbihi wa tabi'in ala marri zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyah wal jibiyyah waz zaman wal makan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khalquhu al-Qur'an. Amma ba'du ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bittaqwallah al-manan al-qail bi kitabillahi Qur'an karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita bisa melaksanakan salat Idul Adha di masjid yang mulia ini. Berapa banyak orang-orang yang mereka pada hari ini kondisi dalam keadaan kurang sehat, mereka tidak bisa melaksanakan salat Idul Adha. Dan berapa banyak orang yang sudah mendahului kita juga tidak bisa melaksanakan salat Idul Adha. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan bekal yang paling penting dalam mengarungi kehidupan di dunia, sehingga akan menjadikan kita sukses dalam kehidupan akhirat yang kekal dan abadi nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang mempunyai akal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada setiap hari raya Idul Adha, kita tidak akan bisa terlepas dari 3 ibadah yang mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tersebut adalah salat Idul Adha, kurban, dan ibadah haji. Selain memupuk ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, 3 ibadah ini mengandung banyak nilai-nilai dan hikmah yang mampu menjadikan kita pribadi yang baik dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nilai tersebut adalah kepasrahan diri atau tawakal secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah memasrahkan setiap perkara kepada Allah, memilih menjadikan Allah sebagai zat yang memutuskan hasil dari setiap perkara yang dihadapi seorang hamba. Kepasrahan ini menjadi sebab dicintainya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Pada kesempatan ini, mari kita resapi nilai-nilai kepasrahan diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dari 3 ibadah yang identik dengan hari raya Idul Adha. Pertama adalah salat Id. Ibadah sunnah ini merasa harus dan wajib dilakukan oleh umat Islam pada momentum Idul Adha. Jamaah mulai dari tua, muda, dan anak-anak berbondong-bondong menuju masjid dan tanah lapang untuk melaksanakan sholat 2 rakaat ini. Sejak awal melaksanakannya, kita sudah memasang komitmen kepasrahan diri serta menegaskan bahwa Allah yang
kita lakukan semuanya karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam solat kita fokus darahkan solat hidup dan mati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Qul inna salati wa nusuki mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Al-An'am ayat 162. Nilai-nilai kepasrahan ini juga yang harus kita teruskan di luar salat dan dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kepasrahan ini juga harus tetap diiringi dengan ikhtiar atau usaha. Bahkan hanya pasrah begitu saja jika kita sudah berusaha dan pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kedua adalah ibadah kurban. Kurban merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat bahwa kita sudah diberikan nikmat yang banyak dalam kehidupan ini. Hal ini tertuang dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Selain memiliki dimensi atau bentuk vertikal, yakni semakin mendekatkan diri kepada Allah, kurban juga memiliki dimensi atau bentuk sosial, yakni berbagi rezeki dengan orang lain. Dalam ibadah ini kita harus mengeluarkan uang untuk membeli hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada saudara yang lain. Tentu tidak semua orang yang mengeluarkan hartanya untuk melakukan hal ini. Masih banyak orang yang tidak rela dan perhitungan dalam hartanya sehingga tidak mau berkurban di hari raya Idul Adha. Padahal perhitungan seperti ini yang seharusnya kita kikis. Kita harus yakin bahwa dengan kepasrahan harta yang kita gunakan untuk berkurban di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih